kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana yang sudah saya janjikan tadi, kita sama-sama akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita. Beliau akan membagi ilmunya tentang buah dari sabar dengan bersama guru kita Ustadz Arijola. Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Pak. Bapak. Kurang semangat ini bapak-bapak. Semangat, masih semangat? Masih siap? Masih mau dengerin ilmu? Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Selalu semangat. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan menggunakan tema yaitu buah daripada sabar. Ada dua kata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada buah, di situ juga ada sabar. Sabar adalah menahan diri dari hal-hal keinginan kita. Sabar juga kita mengendalikan diri, emosi kita. Sedangkan buah, kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah. Proses menjadi buah berarti ada proses daripada biji, akar, kemudian batang, daun, dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan buah. Sebelum kita mengkumpas tuntas tentang buah sabar, yuk kita tahu sabar. Kita tahu bahwasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sifat manusia sukanya adalah tergesa-gesa. Pengen cepat jadi presiden, pengen cepat jadi guru, pengen cepat jadi pinter, pengen jadi ini dalam lain-lain dan sebagainya. Instan pokoknya. Pengennya itu. Itulah sifat manusia. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ainus, pemirsa yang di rumah. Yuk kita tahu sabar ada 3 hal sabar. 1, sabar kita mentaati perintah. Sabar kita menjauhi larangan. Sabar juga kita dalam musibah, kita sabar dalam menanggapi musibah. Ini 3 hal yang harus kita ketahui. Kita menanggapi yaitu perintah, sholat, puasa, yang dalam bagiannya kita sabar. Sabar kita dalam menghadapi ujian, bertubi-tubi ujian kepada kita, sabar. Sabar juga kita menjauhi maksiat, sabar. Gibah juga sabar. Bu, suka gibah? Sabar. Inilah kesabaran 3 hal ini kunci utama supaya kita mendapatkan yang namanya buah sabar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa ini Ainus yang di rumah. Yuk kita kupas tuntas tentang buah sabar. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sudah sabar yang pertama akan mendapatkan kemanfaatan, keberuntungan yang sangat luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai manusia yang beriman, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tambahkan sabarnya, siagakan diri kalian semuanya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkan keberuntungan. Beruntung. Yuk kita mengkaji, menelaah sejarah bagaimana Nabi Ibrahim sabar menunggu yang namanya anak selama 86 tahun, sabar. Ketika itu 66 tahun, maka Nabi Ibrahim mendapatkan anak yang namanya Ismail. Dan setelah itu buah sabarnya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Anak cucu dan mereka menjadi rasul semuanya. Inilah daripada buah sabar. Maka kita harus ingat kepada Allah SWT, janji Allah SWT. Fasbiru
Inna wa'dallahu haq. Bersabarlah. Janji Allah itu benar-benar ada. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sabar, maka sabaran itu buah yang kedua adalah kunci kesuksesan. Tidak ada orang langsung menjadi pengusaha hebat, tidak ada. Tidak ada orang menjadi dai yang hebat, tidak ada. Tidak ada orang punya ilmu mulai lahir kemudian mendapatkan jadi ulama, tidak ada. Semuanya berproses, maka dari buah kesabaran adalah kita menjadi sukses. Yuk kita ngaji juga kepada yang namanya pohon kelapa. Pohon kelapa, Bu, ditanam amat dalam, menunggu sampai tumbuhnya juga sudah lama. Lama juga menunggu buahnya lama sekali. Tapi ketika sudah berbuah, ia berbuah sekali, 2 kali, terus menerus. Dan bahkan semuanya daripada buah kelapa, pohon kelapa ada manfaatnya. Dari akarnya ada manfaatnya, dari batangnya ada manfaatnya, dari daunnya ada manfaat, semuanya ada manfaatnya. Yang ketiga, buah dari sabar adalah menjadi ahlul hikmah. Kita menjadi karakter orang yang sabar. Ketika mendapatkan cobaan, sabar. Karena tahu ahlul hikmah, kita tahu bahwasanya gak tahu nanti di balik kita kena musibah ini akan terjadi sesuatu apa. Ini buah sabar kita. Kita mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita dapat musibah, nggak tahu setelah musibah itu kita mendapatkan nikmat. Ini buah sabar. Maka yang ketiga inilah menjadi ahlul hikmah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Inilah kita, kalau kita mendapatkan sabar, kalau kita sabar akan mendapatkan buah-buah ini. Buah kita menjaga yaitu kunci kesuksesan, banyak kemanfaat, keberuntungan. Yang ketiga kita menjadi ahlul hikmah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah yuk kita bersama-sama sabar. Sering kena musibah Pak Bu? Sabar? Sabar, mungkin itu bagian daripada proses untuk menjadikan kita menjadi sangat luar biasa. Proses kita digodok oleh Allah SWT, kita dibentuk oleh Allah SWT, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang menjadi benar, yaitu sukses di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini bisa yang saya sampaikan. Terima kasih perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, begitu luas, begitu luar biasa, begitu dalam pemaparan dari Ustadz Arizola yang mengupas tentang buah dari sabar. Sebelum beliau meninggalkan, kita sudah melihat dari semua jamaah rasa-rasanya pengen bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada? Monggo. Ayo silakan sebut namanya, sebut salam dulu, namanya baru pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Wandi Terima dari kasih. pengajian Jami Al-Hikmah Bojongkulur. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, ketika kita sudah sangat sabar, namun Allah tetap memberikan kita cobaan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus apa? Begitu pertanyaan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Wandi telah memberikan pertanyaan. Jadi guru, ketika dia sabar, udah sabar banget Oh ini. ya sabar, ya udah Diuji sabar banget. mulu, duit kurang, gajian kurang ya enggak? Masalah enggak kelar-kelar ya enggak? No, terus harus bagaimana kita guru? Ya. Terus bagaimana? Kuncinya istiqomah. Istiqomah apa? Sabar. Sabar terus. Yuk kita belajar daripada yaitu buah wortel, telur, dan yaitu biji kopi. Kena musibah. Ketika kita dalam apa namanya yang biji kopi, biji semuanya, kemudian telur, ada juga satunya wortel. Di situ kena panas, artinya kita kena musibah, terus apa?
Wortel yang awalnya keras kena panas jadi lunak. Telur yang awalnya lunak menjadi ketika kena mendidih, ketika gitu direbus jadi keras. Kopi sudah keras, ketika diseduh, ketika mendapatkan di situ panas dan sebagainya menjadi nikmat. Nilai di situ. Jadi kita harus sabar, istiqomah sabarnya. Nah, kenapa? Akan nilainya berbeda. Telur akan dijual paling hanya cuma 1.000, 2.000, 3.000. Wortel mungkin juga seperti itu menjadi penghias sayur. Tapi kopi nikmat luar biasa. Inilah kita sabar. Mungkin Allah sedang memproses kita menjadi kopi yang nikmat. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa guru. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu sangat menyukai orang-orang yang sabar. Sehingganya apapun ujian, apapun musibah, apapun cobaan yang Allah ajarkan kepada kita, yang Allah berikan pelajaran dalam Al-Quran, tidak henti-henti Allah menguji para nabinya, tapi ternyata nabinya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ujian yang Allah berikan kepada kita, masalah yang Allah berikan kepada kita, ini jadi satu jalan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengangkat derajat kita semua. Para pemirsa, setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.